Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa JEK TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah satu bulan di mana kita untuk melakukan riyadhah spiritual agar kita menjadi orang yang memiliki jasmani sehat dan rohani sehat. Salah satu tadi tujuan puasa itu adalah membentuk manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Oleh karena itulah proses puasa itu dilakukan, kata Al-Maududi, setiap setahun satu bulan kita dilatih untuk menetralisir hal-hal yang berhubungan dengan sikap-sikap negatif dalam diri kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa itu goalnya sebagaimana firman Allah menyebutkan bahwa orang yang berpuasa itu menjadi orang yang taubatan nasuha. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Orang yang berpuasa itu harus menyegerakan dirinya setelah Ramadan berlalu menjadi orang yang mendapatkan pengampunan dan dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berpuasa itu memiliki dimensi sosial yang lebih baik. Relasi sama Tuhan cukup kembali ke hadirat Allah dengan taubatan nasuha. Tetapi ada 4 aspek yang harus relasi itu berhubungan dengan aspek kemanusiaan. Orang yang berpuasa itu, kata Al-Quran, alladzina yunfiquna fis-sarra, ia mampu mendistribusikan hartanya itu kepada orang lain bis-sarra wad-dharra, ketika lapang atau ketika dia dalam kesulitan. Jadi dimensi sosial orang yang berpuasa itu rata, datar, tidak ada fluktuatif. Yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Kedermawanannya itu berkontinu sepanjang masa karena puasa itu melatih untuk peduli dengan persoalan orang lain. Yang kedua, puasa itu melahirkan orang yang memiliki emosional yang stabil. Wal kadhiminal ghaiz, relung hatinya itu damai, tidak hasad, tidak kesumat, tidak dendam, dan tidak menjadi orang yang suka benci kepada orang lain. Oleh karena itulah orang yang berpuasa itu selalu positive thinking, sportif, tidak mudah emosional, dia bisa mengendalikan emosinya. Yang ketiga, orang yang berpuasa itu al-afina anin nas, relung hatinya itu mudah memaafkan dan tidak gengsi meminta maaf. Dia dua sisi mata uang. Ada orang yang terampil meminta maaf, tapi sulit memberi maaf. Nah, kita kepengen puasa itu melatih diri kita untuk menjadi orang afina anin nas, mudah memberi maaf dan tidak gengsi meminta maaf. Inilah bukti bahwa puasa kita itu mendapatkan kebaikan. Itu makanya kemarin saya sudah sebutkan, rusaklah dan cederalah pahala puasa orang itu ketika aspek sosialnya dengan orang itu cedera. Makanya di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk melakukan riyadhah spiritual, berdoa. Ada 2 doa orang yang tidak diterima Allah. Pertama syirik, yang kedua mahasin, yaitu orang yang provokator, silaturahimnya jelek, hasad, kesumat, dan dengki. Yang terakhir, Al-Quran menyebutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu amat suka dan peduli, menyayangi, mahabbah dengan orang-orang yang muhsin. Muhsin itu orang yang melakukan kebaikan tanpa ada pamrih, tidak ada take and give. Dia melakukan refleksi dari dirinya bahwa aku harus menjadi orang baik dan berbuat baik, tanpa mengharapkan balasan atau respon orang yang lain. Feedback itu tidak ada bagi orang yang muhsin. Inilah maka kemudian kata Nabi SAW, orang yang menang ketika riyadhah Ramadan, dia mendapatkan keuntungan minal a'idin. Dia kembali kepada roh spiritualnya. Qulir ruh min amri rabbi, roh manusia itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal faizin, aspek kemanusiaannya dia mendapatkan keberuntungan zahir dan batin. Kata kuncinya orang yang berpuasa yang baik itu, kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak menebar kebaikan dan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya atau orang pun di mana dia berada. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan Ramadan terbaik dalam sejarah hidup kita. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bertemu lagi dalam Ramadan yang lebih elok yang bisa kita lakukan. Salam, selamat berbuka. Mudah-mudahan hidayah Allah selalu menyertai kita. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita mendapatkan Idul Fitri yang minal aidin wal faizin. Kita kembali
pada spiritual kebaikan kita, dan kita mendapatkan keberuntungan dari aspek sosialnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.